Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Hari Selasa 28 Maret. Puji Tuhan. Hari Selasa 28 Maret kita masih diberi kesempatan untuk menikmati Tuhan bersama-sama. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang bertahta dalam kekudusan, bertahta dalam kemuliaan. Engkau yang berkasutkan keadilan. Sungguh besar Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Kalau pagi hari ini ada, semua karena kasih-Mu. Kalau pagi hari ini ada, semua karena kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Berdaulatlah Tuhan atas sesi pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Sebab Engkau yang beracara, Engkau yang memiliki acara, Engkau yang berbicara, Engkau yang berkata Tuhan. Biarlah kami semua diam mendengarkan sabda-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk hidup, kami masih diberi kesempatan untuk bernafas. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau rancangkan segala sesuatu menjadi kebaikan. Kami bersyukur Tuhan, karena nama-Mu kami ada hingga saat ini. Kami mau tanggalkan semua beban pikiran kami di luar pintu gerbang. Kami mau tanggalkan semua beban-beban pelayanan, beban keluarga, beban pekerjaan, beban sosial, apapun itu di luar pintu gerbang. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu dengan tanpa membawa beban. Hanya satu yang kami bawa Tuhan, yakni korban persembahan. Kami datang pagi hari ini membawa korban persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan.
dan hikmat pada pagi hari ini. Kami sadar kami butuh Engkau, Roh Kudus. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Bapa, kami butuh Bapa. Kami butuh Bapa. Biarlah jiwa ini memuji-muji Tuhan. Dan janganlah kita lupakan sedikit pun kebajikan Tuhan. Sebab Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Tuhan yang telah menebus kita. Tuhan yang telah menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Tuhan yang membawa kita sejauh ini. Tuhan pula lah yang memelihara kita. Hingga pada kesudahannya. Di sini, saat kami merindukan kehadiran-Mu ya Tuhan, kami bawa hati kami. Kami rindu Engkau. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Di sini kami menantikan Engkau untuk bergerak. Kami menantikan Engkau untuk bertindak. Mengenal-Mu Tuhan. Membuat jiwa kami semakin haus untuk lebih lagi akan Engkau. Tenanglah. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah. Kita tahu pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Beristirahatlah dalam anugerah ilahi, hai jiwa. Beristirahatlah dalam anugerah ilahi. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Kita tidak akan goyah. Kita akan tenang. Saat Tuhan tenang, kita akan datang menantikan Tuhan. Kita akan beristirahat dalam kasih Tuhan. Kita akan diam
di dalam rahmat Tuhan. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Sebab kita tidak akan beranjak dalam menantikan Tuhan. Tenanglah dan percayalah, Tuhan pasti bertindak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebab Tuhan inginkan kita memahami isi hatinya, mengenal setiap jalannya, bukan memakai waktu untuk berdoa hanya untuk meminta-minta hal yang memuaskan diri kita sendiri. Ketika identitas kita sudah dipulihkan menjadi anaknya, menjadi anaknya yang terkasih, segala keperluan untuk hidup Bapak, Ibu, dan saya telah dijamin oleh kerajaan surga. Kerajaan Allah memiliki jaminan sosial yang jauh lebih tinggi dari semua negara di muka bumi ini. Matius 6 ayat 25 menuliskan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dalam kedewasaan, Tuhan memberikan makna tentang ayat ini. Bukan berarti kita berdoa itu uang jatuh dari langit, tapi Tuhan mau kita bekerja, dan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan, dan kita mengusahakannya.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap hikmat yang Tuhan berikan, untuk setiap tingkat kedewasaan, untuk hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Tinggikanlah nama-Mu mengatasi langit. Tinggikanlah nama-Mu. Sejak Adam diberikan otoritas atas bumi ini untuk mengelola, untuk memerintah, dan untuk menaklukkan segala makhluk di bumi ini, Adam diangkat sebagai tuan atas bumi ini. Allah menghormati wewenang Adam. Bahkan dalam memberi nama hewan-hewan, memberi nama-nama pertumbuhan, Allah menghormati wewenang Adam. Sekalipun Allah memiliki kuasa untuk melakukan apa saja keinginannya tanpa persetujuan Adam, bahkan untuk memberi Adam seorang penolong yang sepadan dengannya, ia perlu membangkitkan terlebih dahulu keinginan Adam untuk memiliki seorang penolong. Kenapa Tuhan memerlukan persetujuan Adam? Satu hal yang kita pelajari di sini Bapak Ibu, surga butuh alasan. Surga membutuhkan dua orang percaya agar mereka punya alasan untuk mengirimkan kuasanya mengerjakan sesuatu di bumi. Demikian pula pada pagi hari ini, surga butuh alasan untuk menolong setiap pergumulan Bapak Ibu dan saya. Surga butuh alasan untuk memulihkan keluargamu. Surga butuh alasan untuk memulihkan kesehatanmu. Surga butuh alasan untuk memulihkan finansialmu. Surga butuh alasan untuk memulihkan negerimu, memulihkan tempat di mana engkau berada saat ini. Surga butuh alasan surga menaruh beban-beban doa ke dalam hati Bapak Ibu saat ini. Ia mau kita berdoa bagi kepentingannya, kepentingan surga.
Kita ada 25 orang di sini saat ini. Surga butuh alasan untuk ambil bagian dalam pergumulanmu. Bapak Ibu bisa lihat nama-nama di layar Bapak Ibu. Surga menaruh pokok-pokok doa di dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Berdoa bagi sesama. Jangan berdiam diri. Ambil bagian. Sebab surga butuh alasan. Bukankah surga sanggup mengeluarkan bangsa Israel dari tangan Mesir? Bukankah surga sanggup memisahkan Nuh dan keluarga dari kelamnya dunia? Ketika Nuh dibawa Tuhan menghadapi masalah, yakni air bah, masalah itu datang bukan untuk memusnahkan Nuh dan keluarga, tapi untuk menyelamatkan Nuh dan keluarga dari sistem dunia. Surga butuh alasan untuk menolong anak-anakmu. Surga butuh alasan untuk menyelamatkan orang tuamu. Surga butuh hati. Surga butuh orang-orang yang berdoa. Berdoalah bagi keluargamu saat ini, bagi rumah tanggamu. Tuhan hamba berdoa bagi kesehatan gerejamu di tempat ini yang hadir pada pagi hari ini. Engkau butuh kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu di atas bumi ini. Kami butuh kaki yang kuat. Kami butuh kesehatan yang prima. Kami butuh uang untuk transportasi. Kami butuh hikmat dan pengetahuan untuk menyampaikan isi hatimu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami.
kamilah alasan bagi sorga untuk memberkati negeri di mana kami berada saat ini. Orang yang berseru-seru demi nama-Mu Tuhan, mengerjakan apa kehendak Bapa. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 2 ayat 18. Mengisahkan Tuhan Allah membawa Adam dan memberinya otoritas untuk melihat dan memberi nama tiap-tiap makhluk hidup. Demikianlah nanti nama makhluk hidup itu. Saya pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan, bagaimana jika Adam salah memberi nama? Monyet dikasih nama jerapah, gajah dikasih nama semut. Bagaimana bisa salah Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, karena saat itu Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, sehingga apa yang mereka kerjakan selalu presisi dengan apa maunya Allah. Bila kita ini buatan Allah, maka doa-doa kita sejajar dengan keinginan Allah. Salinglah kita mendoakan. Tuhan membangkitkan keinginan di dalam diri Adam untuk menjumpai seorang penolong bagi dirinya. Sungguh, itu adalah keinginan hati Allah yang ditaruh di dalam Adam. Dan Allah memberikan kepada Adam sesuai apa yang menjadi isi hati Allah. Untuk itulah Adam dibuatnya tertidur. Sebab dalam tertidur kita tidak memiliki keinginan. Tuhan memberikan kepadamu saat engkau tidak memikirkannya untuk dirimu. Saat engkau tidak memikirkannya untuk memuaskan hatimu. Tuhan memberikannya kepadamu atas apa maunya Tuhan. Seorang hamba tidak akan menyangka ia dipercayakan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Sebab tidak ada ukuran untuk itu. Karena Tuhanlah yang mengingini. Di dalam kitab Yesaya 45 ayat 11 kita temukan perintah Tuhan agar orang Israel berdoa, memberi dia komando untuk mengerjakan hal-hal yang harus ia kerjakan
di antara anak-anak Allah. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Kitab Yohanes 1 ayat 2 menuliskan, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, Tuhan izinkan sekalipun dengan kedegilan hatimu, atas keinginan hatimu, Tuhan izinkan. Akan tetapi jika bukan dengan maunya Tuhan, apa yang engkau bayarkan akan sangatlah mahal. Maafkanlah kami ya Tuhan, apabila kami mengerjakan bukan apa maumu. Maafkan kami Tuhan, jika kami memikirkan bukan dengan apa yang engkau pikirkan. Pagi hari ini kami kembali bertobat. Maafkan kami ya Tuhan, jika apa yang kami makan bukan apa yang Engkau mau makan. Jika apa yang kami katakan bukan apa yang Engkau ingin katakan. Dengan mata ini kami melihat bukan apa maumu untuk melihat. Kami bertobat pada pagi hari ini. Kami kembali bertobat dan mohon belas pengampunanmu Tuhan.
Maafkan untuk setiap kecongkakan kami. Maafkan untuk setiap kesombongan kami. Kemarin saya diingatkan oleh seorang teman dalam kitab Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Seringkali kita mengerjakan apa yang tidak Tuhan perintahkan. Dan seringkali kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita sadari bahwa hal ini adalah pemberontakan di depan Tuhan. Maafkanlah kami ya Tuhan. Maafkanlah kami. Setelah Tuhan Yesus membangun kerajaan surga di bumi, Ia memberikan otoritas kepada Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang percaya atau gereja Tuhan di atas bumi untuk mengikat atau melepaskan sesuatu yang ada di alam roh. Gereja adalah pusat kegiatan Allah yang terutama pada saat ini. Karena itu Ia mencurahkan seluruh otoritas dan kuasa kepada gerejanya, yakni tubuh Bapak, Ibu, dan saya, yakni diri Bapak, Ibu, dan saya. Kitalah gereja Tuhan. Kitalah gereja yang Tuhan maksudkan. Tuhan ingin berekspresi melalui tubuh kita. Matius 18 ayat 18 menuliskan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jika Bapak Ibu melepaskan pengampunan, melepaskan berkat, melepaskan doa-doa, maka hal itu terjadi. Lepaskan pengampunan, lepaskan berkat bagi orang-orang yang memberkatimu, dan juga bagi orang-orang yang mengutukimu.
ampunilah, maka dosamu pun akan diampuni. Suatu takaran yang dipadatkan ke dalam ribaanmu akan ditakarkan juga kepadamu. Doa adalah sarana Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Nya di bumi ini. Untuk itu surga memerlukan doa Bapak Ibu sebagai alasan untuk bergerak di bumi. Doa orang benar membuat Tuhan menyatakan dirinya di dalam kehendak Bapak Ibu dengan segala kuasanya. Akan tetapi jika kita tidak mau berdoa baginya, pekerjaannya akan tetap berlanjut, karena ia akan mencari orang lain yang mau berdoa baginya. Ia datang bukan hanya untuk mencari orang yang percaya kepadanya, tapi Tuhan datang untuk bertemu orang-orang yang dapat dipercayainya. Jika kita dipercayakan hal-hal yang kecil, lakukanlah. Sebab kepercayaan mendatangkan promosi dari surga, maka akan diberikan perkara yang lebih besar. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan mengutuk. Surga mencari orang yang hatinya melekat kepadanya dan rela mengosongkan dirinya agar roh Tuhan dapat dengan bebas berekspresi. Satu Yohanes 3 ayat 8 menuliskan, siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Tinggalkan kebodohanmu. Tinggalkan perselingkuhanmu. Tinggalkan perzinahanmu. Tinggalkan kebohonganmu. Tinggalkan kecuranganmu. Tinggalkan mulut kotor daripadamu. Tinggalkan hati yang mendua daripadamu. Tinggalkan hal-hal yang melukai hati Tuhan Allahmu. Tanggalkanlah itu semua daripadamu. Mata yang angkuh, kesombongan, lidah yang berdusta, kaki yang menjauh dari Tuhan. Tanggalkanlah semuanya itu. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah. Mengalirlah di hati gerejamu ini, di hati anak-anakmu ini. Penuhi kami Roh Kudus.
mendekat kepadamu. Bawa kami tinggal dalam hadirat-Mu, mengenal kasih-Mu. Sebab kami tidak dapat hidup jauh daripada-Mu Tuhan. Bawa kami ke dalam tempat kemuliaan-Mu. Biarkanlah roh kami tinggal dalam dekapan-Mu. Kami ingin menikmati kasih ilahi. Kami tak mau jauh daripada-Mu. Bawa kami ke tempat kediaman-Mu. Seperti saya melihat sebuah lubang, entah itu kanker, entah itu luka di hati, luka pada fisik, apapun itu. Seperti bara. Izinkan Roh Kudus memulihkan luka hatimu. Izinkan Roh Kudus memulihkan luka pada jiwamu, luka pada tubuhmu. Terus mengalir Roh Kudus. Terus mengalir Roh Kudus. Dendam, kebencian seperti bara yang menganga. Penuh luka dan nanah. Beraroma busuk di depan Tuhan. Tanggalkanlah itu. Lepaskanlah pengampunan pada pagi hari ini. Katakan, Tuhan, selidikilah hatiku. Ampuni aku Tuhan. Bila aku menyimpan kebencian, amarah, dendam terhadap saudaraku, terhadap keluargaku, pada pagi hari ini aku lepaskan pengampunan, aku lepaskan pengharapan, aku lepaskan urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Saya butuh Roh Kudus untuk menyelidiki hati saya. Saya butuh Roh Kudus dengan melepaskan pengampunan. Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan saya terlepas dari tekanan-tekanan permasalahan, sehingga kita menjadi bebas dan lega, dan Roh Kudus dapat dengan bebas memakai tubuh jasmani Bapak, Ibu, dan saya. Sebab tujuan dari kelepasan ini adalah agar kita ikut ambil bagian di dalam rencananya untuk menundukkan semua kuasa di bumi ini di bawah kaki Kristus. Roma 8
ayat 27 menuliskan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roh Kudus bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Bapak, Ibu, dan saya adalah anak-anak Allah. Roh Kuduslah yang menjadi jaminannya. Mungkin sesi telah selesai pada pagi hari ini, namun pekerjaan Roh Kudus akan terus dan terus alami Tuhan sepanjang hari ini, terus dan terus tenggelam dalam kasih-Nya, terus dan terus tinggal dalam didikannya. Ampunilah, maka engkau pun akan diampuni. Berkatilah, maka engkau pun akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai berkata-kata, ya Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus menjamah anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, memulihkan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan daripadanya sepanjang hari ini. Perlindungan, pemeliharaan. Nikmatilah petualangan supernatural bersama Roh Kudus sekarang dan sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Terimalah sesuatu yang baru dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Milikilah hati yang baru, hati yang mudah dibentuk. Jauhkanlah hati yang keras daripadamu. Terimalah hati yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mendapatkannya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.